Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku kali ini. Jadi di video kali ini aku pengen ngebedah salah satu iklan skincare yang gede banget ya, si Glad to Glow ini kalau kita lihat di Ad Library. Jadi pertama-tama kalau kalian yang belum tahu Ad Library, jadi Ad Library ini adalah tempat di mana kita bisa melihat iklan-iklan orang itu pada pakai konten apa, pada jualan apa tuh kita bisa lihat semua. Jadi memang transparan si Meta, jadi kita beneran bisa ngebedah iklan-iklan orang tuh kita bisa dilihat, dan memang ya boleh gitu ya, ini legal, memang si Meta yang kasih gitu loh ya. Jadi kalian bukanya di Google namanya Ad Library kayak gini, Ad Library, terus kalian tinggal searching aja. Nah, kategori iklannya tinggal kalian klik semua iklan, terus kalian ketikin aja nama brandnya apa gitu, nanti biasanya muncul misalnya Glad to Glow gitu. Nah, dia biasanya muncul. Nah, begitu kita klik, nanti dia akan muncul ke sini. Oke, jadi yang pertama, si brand Glad to Glow ini adalah brand skincare ya. Aku juga kemarin baru searching aja sih, lagi ngeliat-liat, wih gila ya. Ini ada satu brand skincare, penjualannya mungkin udah ribuan piece, mungkin puluhan ribu piece. Apa sih marketing yang dilakukan gitu kan? Selama ini mungkin kita ngeliatnya kayak influencer di TikTok, dia mungkin ngendorse dan segala macam ya. Tapi di lain itu ternyata dia itu menggunakan Facebook Ads dan juga Instagram Ads, atau sekarang kita sebutnya adalah Meta Ads gitu kan. Nah, ternyata si Glad to Glow itu menjalankan 1.200 iklan guys. Gila, 1.200 iklan itu sama dengan dia menjalankan iklan total ada 1.200. Jadi kreatifnya dia antara dia nge-scale kreatif, jadi benar-benar dia punya 1.200 konten, atau mungkin konten yang sama tapi dia scale iklannya itu juga mungkin. Ya, cuma kalau aku lihat di sini, ini rata-rata dia memang bener-bener tiap iklan, tiap kreatif, tiap video influencer yang dia bayar itu dijadiin konten iklan guys. Ya mungkin nggak semuanya lah, mungkin yang entah yang FYP doang atau mungkin yang bagus doang gitu, dia pakai semua di sini gitu loh. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, dia bener-bener iklan ini guys. Jadi kalau kalian ngelihat iklan orang, itu iklan udah sampai ribuan kayak gini, ini udah kemungkinan besar iklan dia udah sangat profitable. Ya, ini di luar kita ngomongin, tapi kan bisa jadi masih Glad to Glow ini perusahaan yang lagi bakar duit, makanya iklannya gede, bisa jadi gitu. Cuman kita anggap aja dia adalah brand yang benar-benar iklannya sangat profitable. Berarti kalau kalian ngelihat ada satu brand skincare ya, dia profitable, dan kalian juga di industri yang sama ya, mungkin kalian gak skincare, mungkin kalian body care misalnya, atau mungkin kalian parfum misalnya, kan masih sejenis tuh ya, dunia care-carean lah ibaratnya gitu kan. Ya, kalian harus mulai cobain ads guys, kalian harus mulai cobain Facebook dan Instagram ads. Dan Meta Ads ini bukanlah satu tempat yang yang baru dimainin sekarang gitu loh. Ini tuh udah kayak 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 15 tahun yang lalu itu pemainnya udah ada gitu. Jadi kalau kalian baru tahu sekarang, ya kemungkinan besar kalian telat, tapi nggak ada kata telat lah ya. Kalian kalau kelar nonton video ini lalu kalian pelajarin caranya, tutorialnya, harusnya kalian juga bisa gitu loh. Oke. Nah, terus yang kedua, teknik daripada dia ngiklan itu sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalian bisa lihat ada tulisan shopee.co.id gitu kan. Nah, dia itu begitu diklik iklannya, itu dia mengarahkan langsung direct ke Shopee. Jadi dari video endorse-nya dia tadi, misalnya kita lihat, nah kayak gini, nah gitu. Nah, itu begitu orang nonton kayak gini, itu dia langsung lariin ke sini guys, gitu ya. Jadi dia benar-benar langsung direct sellingnya ke Shopee-nya dia ya, si Glad to Glow official store. Nah, terus ya, ini yang menarik sih dari konsep iklannya dia ya. Jadi dia itu tidak memposting. Jadi misalnya gini, misalnya aku bayar artis, misalnya aku ngendorse artis gitu. Nah, dia itu tidak minta video artisnya dicomot lalu ngiklannya pakai atas nama Glad to Glow, tapi digabungin jadi kayak satu nama. Jadi kalau iklannya lewat tuh muncul lagi nih, Felicia Instagram dengan Glad to Glow Indonesia. Jadi kayak collab post bahasanya. Jadi kayak collab post, cuman postingan collab postnya dia iklanin gitu loh. Ya, jadi kenapa dia collab post? Kemungkinan ya kalau menurut aku, satu ya, followersnya si Felicia Instagram ini, atau Tasha Shakia atau Jara Nugraha, Salsabila ini segala macam, dia followersnya juga akan kena iklannya si Glad to Glow gitu loh. Jadi lebih ngebangun trustnya. Jadi efek sosial ininya meningkat, karena akhirnya orang melihat Glad to Glow ini dipakai sama siapa-siapa gitu loh. Udah mah dia organiknya jalan banget, konten kreatornya jalan banget, iklannya juga gentayanginnya dari segala macam penjuru gitu kan. Wah, ini kalau kalian nih suka sama skincare, itu kemungkinan besar kalian kena iklannya bisa berkali-kali guys gitu loh. Ya karena konsepnya Meta tuh seperti itu.
Oke, jadi kalau kalian punya skincare juga, bisnis skincare juga, maka yang bisa kalian tiru dari si Glad to Glow adalah kalian mulai bayar influencer. Mungkin ini influencer yang mungkin bukan mahal-mahal, mungkin levelnya kayak 10k, 20k, yang kalau bikin konten FYP, yang kalau bikin konten editingnya bagus, yang mungkin bayarnya nggak mahal. Habis itu konten-konten yang mereka buat, kalian jadiin konten iklan guys. Oke, kalian jadiin konten iklan. Ini gila guys, kalau kalian scroll ke bawah, buset. Iklannya bener-bener banyak banget ya, tuh gila tuh. Tapi ada juga sih dia yang official, jadi kayak Glad to Glow-nya gitu dia upload kayak gini ya. Dan memang ngiklan seperti ini tuh bagus guys. Kenapa? Karena dia memiliki kreatif yang banyak ya. Jadi kalau aku bisa bilang di sini guys, iklan yang bagus itu guys, ini yang bagus itu iklan yang memiliki banyak kreatif konten ya. Jadi kalau kalian nih semakin punya banyak kreatif, bisnis kalian, iklan kalian itu kagak mungkin mati guys. Ya cuman dalam catatan, iklan-iklan yang kalian buat juga berkualitas. Ya. Jadi dengan adanya si Glad to Go memiliki 1400 iklan dengan influencer macem-macem, dengan influencer A ngomongnya begini, influencer B ngomongnya begini, influencer C syutingnya begini, yang ini, wah itu dia bener-bener kaya banget akan konten guys. Ya, yang dimana artinya apa? Yang dimana artinya ketika dia punya memiliki kreatif yang banyak kayak gini, dia tuh menyasar sangat banyak sekali orang. Ya dimana orang itu perspektifnya ada banyak. Maksudnya gini, orang itu beli sesuatu perspektifnya ada banyak. Maksudnya gini ya, kita catat ya. Orang itu beli sesuatu, dia ngelihatnya banyak hal. Bisa jadi nih kita jualan skincare misalnya, bisa jadi kita ngomongnya misalnya begini, ya skincare ini terjual 10.000 plus misalnya. Bisa jadi orang yang sama terkena, misalnya anggaplah video artis yang ngomong kontennya begini nih misalnya kayak gini lah. One tap for a perfect complexion. Ya, one tap apa bla 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 bla. Misalnya dia ngomongnya adalah skincare ini udah terjual sampai 10.000 plus. Nah, bisa jadi orang itu nggak beli begitu ngomongnya begitu. Ya, tapi bisa jadi ketika dia ngomongnya let's say ya kan, skincare ini terjual hingga, ya jangan terjual lagi, skincare ini bisa ngilangin jerawat misalnya. Ya, dalam waktu 1 minggu atau uang kembali. Nah, bisa jadi pada saat ngomongnya begini, iklannya baru diklik sama orang yang sama karena copywritingnya beda. Nah, jadi si Glad to Glow itu menggunakan teknik yang kayak tadi. Jadi dia memiliki kreatif yang macam-macam tadi, dan ini artisnya sekali lagi macam-macam juga. Ada yang ngomongnya Indo, ada yang ngomongnya Inggris gitu kan. Yang dimana jadi bikin si Glad to Glow ini makin viral, makin dikenal, apalagi dia jalanin ribuan iklan guys. Ya, jadi kalau kalian juga punya bisnis skincare ya, kalian boleh tiru ini, atau kalian punya bisnis retail, kalian juga boleh tiru teknik ini. Dan ini sekali lagi strategi yang udah banyak kalau aku lihat pemain-pemain retail, terutama produk-produk murah gitu, 100.000, 200.000 segala macam, itu pakai teknik kayak gini. Jadi bayar artis yang banyak, konten-kontennya ditarik-tarikin, di owning konten, habis itu dijadiin iklan. Gitu. Dan iklannya keep going terus, jalan terus gitu. Ya, dan iklannya dia langsung direct kemana? Direct ke Shopee. Nah, iklan direct ke Shopee itu juga simple sih guys. Kalau dari segi iklannya itu dia cuman kayak gini. Jadi kalau misalnya dia non cipas ya, jadi ada dua. Jadi iklan itu ada namanya CPAS. Jadi yang dia kolaborasi antara Meta dan Shopee, sehingga kalian pada saat iklan kalian benar-benar bisa tahu yang check out berapa, yang bayar berapa, tuh kalian bisa tahu semua. Nah, tapi ada juga iklan yang non CPAS, namanya traffic nih. Jadi iklannya itu kita direct ke link tertentu. Jadi misalnya kita klik traffic kayak gini. Ya, coba aku contohin sedikit teman-teman. Nah, terus nanti kita setting budgetnya nih, kita setting budgetnya dan juga kita setting ininya nih. Nah, lokasi konversinya itu kalian jangan pilih destinasi pesan, tapi kalian pilihnya ini nih, kirim traffic ke situs web. Nah, ini maksudnya apa? Kita bilang sama Meta, saya mau ngiklan nih, tapi iklan saya yang ini saya mau direct ke Shopee. Ya, nah linknya link Shopee nanti kita masukin, gitu kan? Nah, budgetnya kalian setting. Nah, saran aku di bawah 100.000 kalau mau setting budget. Ya, jadi kalau kalian baru mulai ngiklan banget, udah pakai di bawah 100.000. Kenapa? Tes dulu. Kalian dari 100.000 banyak yang check out nggak? Gitu. Apalagi kalian baru mulai. Ya, jadi nggak boleh gede-gede. Udah nih, kalau mau setting detail-detail, aku biasanya ngebahas settingan-settingan gini di webinar aku. Jadi kalau kalian pengen pengen belajar settingan-settingan gini, ikut aja webinar aku gratis. Ya, bisa cari informasinya di kolom deskripsi, biasanya ada, atau nggak di Instagram aku. Gitu ya. Udah, habis itu biasanya upload konten dulu. Ya, biasanya upload konten dulu. Ini kita upload video fotonya. Nah, nanti link ini URL situs webnya kita masukin link Shopee-nya. Gitu. Jadi Shopee produknya kita taruh di sini. Jadi orang kena iklan kita, dia klik, dia langsung dilariin ke sini.
gitu. Nah, jadi si Glad to Glow konsep iklannya gitu. Jadi orang bener-bener nggak pakai CS-an, orang udah paham Shopee, orang langsung check out ke sana gitu kan, dan dia bener-bener nge-scale iklan dia dengan konsep seperti ini guys ya. Secara logika apakah ini iklannya profitable? Menurut aku ya, ini keyakinan aku, kalau dia udah sampai jalanin ribuan iklan begini, iklan dia profitable, harusnya dia ngomsetable juga di sini dari Meta Ads karena dia jalanin ribuan iklan guys. Karena ribuan iklan ini menurut aku ya iklannya udah pasti puluhan juta, ratusan juta guys. Ya, bisa daily ratusan juta juga nih, bisa jadi ya. Bisa jadi daily dia udah ratusan juta, mungkin iklannya udah 50 juta, 100 juta bisa jadi gitu loh ya. Jadi bener-bener dia tuh menghantui ya seluruh platformnya Meta, Facebook, Instagram dengan iklan-iklannya dia gitu ya. Jadi dia nggak cuman berfokus pada KOL, tapi dia juga mainin di iklan di Facebook dan juga di Instagram. Oke? So itu aja video bedah-bedah kita kali ini ya. Please kalau kalian pengen request bedah brand apa, iklannya siapa, kalian komen aja. Nanti aku bedahin juga iklannya dia, strateginya seperti apa, bikin iklannya seperti apa gitu ya. Kalau yang masih pemula ya join aja webinar aku gratis, cari aja di link di deskripsi atau boleh cek di Instagram aku biasanya kasih informasi-informasi mengenai webinar-webinar aku. Gratis acaranya, ikut aja gitu. Oke, itu aja video kali ini. Kita berlanjut nanti ke video-video lainnya dan semoga bermanfaat. Bye bye.